Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melebihi segala akal, hati, dan pikiran kami manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus saja, mampukan kami untuk melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan diambil dari Efesus 4 ayat 23 dan 24 yang berbunyi, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita ini adalah mengenakan manusia baru menurut kehendak Allah. Seluruh umat manusia yang mau sungguh-sungguh beriman percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia secara pasti sudah memperoleh pengurapan dan yang diperbaharui oleh Roh Kudus menjadi dan sebagai pribadi umat manusia yang baru. Akan tetapi, untuk mau hidup sebagai manusia baru, setiap pribadi umat manusia itu haruslah memperlihatkan adanya tanda-tanda bahwa dia layak disebut sebagai manusia baru. Pribadi sebagai orang yang sudah mengenakan manusia baru menurut kehendak Allah adalah pertama-tama orang yang demikian mau menyadari dan mengakui bahwa dirinya adalah orang yang berdosa, maka oleh dosa-dosa dan kesalahannya itu, ia tidak mungkin akan layak diterima Tuhan Yesus menjadi warga kerajaan Allah. Kemudian, hal yang kedua adalah bahwa mau metanoia, artinya berbalik 180 derajat, atau bertobat dari dosa-dosa dan kesalahannya itu, dan mau membuang sifat-sifat manusia lama yang penuh dengan dosa itu, seperti dusta, dengki, kegemaran, fitnah, kekejian, kata-kata kotor, kejahatan, dan semua perbuatan dosa yang tidak dikehendaki Tuhan itu. Ketiga, bahwa tanda-tanda manusia baru adalah mau memberi dirinya hidup dibimbing oleh Roh Kudus untuk boleh mengikuti petunjuk hidup menurut kehendak firman Tuhan Yesus dan mau melaksanakan segala apapun yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus, khususnya menjadi saksi-saksi Injil keselamatannya. Terakhir adalah bahwa orang yang memang mengaku diri sebagai manusia baru berarti dia harus bersedia untuk menyerahkan hidupnya secara total untuk mau dipakai Tuhan melakukan tugas tanggung jawab menjadi saksi Kristus, sekaligus bahwa mau menjadi saluran berkat keselamatan Tuhan Yesus Kristus itu, dan semuanya adalah merupakan ungkapan rasa syukur dan terima kasih atas kasih karunia Tuhan yang sudah diterimanya. Kiranya dengan mengandalkan sepenuhnya kuasa Roh Kudus saja yang bisa dan dapat menguatkan iman percaya, meneguhkan iman percaya itu, sehingga umat manusia boleh tetap taat dan setia pada pilihan hidup sebagai manusia baru sampai akhir hayat umat manusia, yaitu kita orang yang beriman percaya kepada Kristus ini. Seperti telah ditegaskan di dalam Filipi 1 ayat 22-23. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Amin. Mari kembali kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih Bapa kalau kami boleh menyadari apabila kami sungguh-sungguh mau menjadi manusia baru yang telah dibaharui di dalam roh dan pikiran kami
untuk boleh mengenakan manusia baru itu berarti bahwa kami harus diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran firman Tuhan, di dalam kekudusan yang sesungguhnya yang Tuhan karuniakan kepada kami itu. Oh Bapa yang Maha Baik, kami tidak lupa untuk berdoa juga bagi mereka yang dalam kondisi masih mengeraskan hati di dalam dosa dan kesalahannya. Pakailah kiranya kami di dalam kekuatan dan kuasa Roh Kudus untuk boleh menyadarkan mereka yang mengeraskan hatinya di dalam dosa dan kesalahannya itu, supaya mereka boleh bertobat, dan itu semua juga dikerjakan dengan mengandalkan sepenuhnya atas pertolongan Roh Kudus. Sambutlah doa kami, sempurnakan ya Bapa, termasuk juga apabila kami mau berdoa untuk mendoakan teman dan saudara kami, anggota keluarga kami yang saat ini menderita berbagai macam sakit penyakit, terlebih akibat gangguan pandemi COVID-19 sekarang ini. Oh Tuhan, campur tanganlah melalui sarana, obat, dan perawatan yang dilakukan menurut diagnosa para medis, dokter, dan juga obat yang digunakan, semuanya itu menjadi sarana-Mu untuk memungkinkan mereka boleh pulih dan sembuh secara total karena kasih, karena anugerah-Mu sendiri yang pasti Tuhan akan curahkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa dan mengucap syukur dengan sepenuh hati ini. Biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan setelah kami juga rajin untuk membaca, merenungkan, mendengarkan firman Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan tetap bersyukur dengan sepenuh hati ini. Amin.